Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan tetaplah untuk memimpin doa. Siapa? Doa mulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya kita lihat dulu kelasnya apakah sudah bersih. Kalau sudah bersih, angkat jempolnya. Kalau begitu, semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu itu sampai 3. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pada proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. silakan duduk kembali. Sebelumnya ibu akan melakukan sesi. Pertama, Kamila Rinajatul. Ya. Salwa Duratul. Hadir, Pidatul Gina. hadir. Baik. Alhamdulillah semuanya sehat dan semuanya hadir hari ini. Sebelum itu, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran ini diharapkan anak-anak semua dapat memahami perpindahan panas secara radiasi serta memahami struktur dari teks ekstraksi. Sebelumnya ibu mau bertanya, anak-anak, kalian rasakan di sekitar sini hawanya gimana? Dinginkah, hangatkah, atau panas? Panas. Kok bisa panas? Dari mana sih asalnya panas ini? Matahari. Sebelumnya masih ingat gak kalian sama pembelajaran kita minggu lalu? Lupa. Agak lupa. Nanti di rumah dibaca kembali ya. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang konveksi. Ada yang masih ingat konveksi itu apa? Oh, sepertinya lupa. Nanti jangan lupa dibaca loh ya. Jadi konveksi itu ada perpindahan panas yang mana perantaranya itu ikut bergerak bersama panasnya. Hari ini tapi kita nggak akan membahas konveksi. Hari ini kita akan membahas tentang radiasi. Radiasi tadi yang seperti anak-anak sebutkan, panas dari matahari. Kok bisa sampai di sini? Nah, itu nanti caranya melalui radiasi. Hari ini kita akan membahas tersebut dalam tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 5. Sebelumnya ibu akan membagikan LKPD kepada kalian satu-satu. Sebelum itu dicek dulu LKPD-nya apakah sudah lengkap, ada 3 lembar. Ayo dihitung. Sudah? Sudah. Kalau sudah silakan di atas itu kan ada nama, kelas, dan absen. Ditulis namanya. Kelas 5. Absennya tadi masih ingat kan? Sudah? Bisa dilihat pada lembar kerjanya, di situ ada tema pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. Hari ini kita bakal melakukan hal-hal seperti yang disebutkan di atas. Sebelum itu dibaca petunjuk pembelajarannya. Pertama, bacalah teks eksplanasi berjudul radiasi. Kedua, lakukan percobaan proses perpindahan panas secara radiasi. Dan ketiga, buatlah laporan mengenai perpindahan panas secara radiasi. Lalu kita masuk ke kegiatan siswa. Sebelum itu, ibu minta kalian untuk membaca materi yang akan ibu bagikan ini.
Lalu kalau kalian sudah membaca, kalian jawab pertanyaan nomor 1 yang ada A, B, C. B, C, A, identifikasi fenomena itu apa? Berdasarkan materi yang telah Ibu berikan. Jadi materinya dibaca lalu digunakan untuk mengisi yang ini. Waktunya 5 menit. Sudah? Sudah. Kalau sudah, dibuka halaman kedua. Di sana ada teks yang berjudul perpindahan kalor secara radiasi. Teks tersebut adalah teks eksplanasi. Seperti yang sudah kalian baca pada materi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Kalau teks ini termasuk teks yang menjelaskan proses bagaimana dan mengapa terjadinya peristiwa alam. Kan tadi sudah membaca tentang struktur teks eksplanasi dan juga sudah mengerjakan kegiatan yang pertama tadi. Sekarang coba kalian baca teks tersebut, kemudian kalian analisis mana sih yang identifikasi fenomena itu bagian mana, rangkaian kejadian yang bagian mana, lalu interpretasinya bagaimana. Silakan dibaca lalu dikerjakan. Langsung dikerjakan di sini saja. Misal seperti ini. Oh, ini bagian identifikasinya yang ini, langsung di set ditulis identifikasi seperti saja. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Apakah sudah? Ya. Kalau begitu, karena sudah membaca teksnya dan sudah mengidentifikasi struktur dari teks tersebut, coba dilihat di halaman 3. Di sana ada soal nomor 3, yaitu buatlah kesimpulan berdasarkan teks eksplanasi di atas. Sekarang masing-masing silakan buat kesimpulan berdasarkan teks yang tadi telah dibaca. Baik, apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Karena muridnya cuma 3, jadi kelompoknya 2 sama 1. Jadi Salwa sendiri, Mila sama Dina berdua. Lalu kita akan melakukan percobaan yang berhubungan dengan perpindahan panas secara radiasi. Seperti yang sudah dilihat di meja masing-masing sudah ada lilin. Ya. Lalu nanti kita akan melihat dulu kelengkapan alat dan bahan. Apakah lilinnya sudah ada? Sudah. Korek api? Sudah. Penggaris masing-masing? Sudah. Sudah. Kalau sudah berarti sudah lengkap ya. Kemudian pertama-tama sebelum memulai itu Ibu ingin memberi pesan untuk berhati-hati karena kita akan percobaan dengan menggunakan api. Jadi lembarnya ini disingkirkan dulu, agak jauhkan dari apinya. Jadi pertama-tama kita nyalakan dulu lilinnya. Bisa atau bisa? Bisa. Barang-barang yang itu sudah dipinggirkan? Sudah. Kalau begitu, karena Salwa kelompoknya sendiri, Salwa melakukan percobaan sendiri, disiapkan penggarisnya. Ya. Jangan dekat-dekat ya penggarisnya, kan itu penggarisnya terbuat dari plastik, jadi nanti kalau terbakar dia akan meleleh. Nanti kalau meleleh jatuh di tangannya jadi ya sakit, luka. Disiapkan dulu lembar kerja tadi. Untuk Mila sama Gina cukup 1 saja karena kelompok.
Di situ dilihat kan ada tabel. Iya. Jarak lilin dengan tangan, tingkat panas yang dirasakan. Pertama coba 5 cm jaraknya seberapa sih dari tangan? Coba diukur tidak di lilinnya. Tidak di lilinnya. Jadi pertama 5 cm. 5 cm itu kira-kira segini. Coba dikira-kira tangan sama itunya itu segini. Maksudnya segini. Ya tangannya. Ini nih, tangannya ini. Tangannya salah satu saja kelompok. Jangan kata-kata coba. Dirasakan sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup 5 saja. Silakan ditulis. Panasnya yang dirasakan itu seperti apa? Panas biasa, panas banget. Jangan lupa jarak lilin dengan tangan ditulis. 5 cm. Satuannya jangan lupa tulis. Kemudian enaknya langsung 10 atau langsung 7 itu terserah kelompok. Jadi selanjutnya bisa dilanjutkan sendiri. Kalau merasakan agak lama ya. Ini boleh seperti ini. Misal ini kan di sini. Terus ini 5 berarti di atasnya. Di atasnya 5 tangannya. Terus ini 10 berarti di sini. Seperti itu. Tapi lebih baik jangan terlalu 5, 10, 15, 5, 7, 10, 13. Bisa diukur sampai panjang 20 maksimal atau 30 itu besar. Mungkin bisa diukur sampai rasanya tidak panas, maksud saya. Jadi misal cuma sampai 20 cm tapi kok sudah tidak terasa panasnya, jadi sudah berhenti sampai situ saja. Tidak usah sampai 30 apalagi sampai 1 meter, tidak terasa. Sudah? Kalau sudah, salah sudah apa belum? Sudah. Kalau sudah dikemasi, ayo itu lilinnya dimatikan dulu. Belum? Ya. Sudah dikemasi. Baik, tadi kan sudah melakukan percobaan. Sekarang kalian simpulkan dari percobaan tadi, apa sih yang kalian dapatkan? Jadi kalian melaporkan kesimpulan dari percobaan tadi. Apakah sudah? Tunggu kelompok 2 untuk menyelesaikan kesimpulannya. Coba sekarang ibu tanya. Tadi kita melakukan percobaan dengan lilin tadi adalah percobaan untuk membuktikan adanya perpindahan panas secara radiasi. Tadi kan sudah menyimpulkan teks bacaan. Lalu kita juga membuat laporan mengenai kesimpulan hasil percobaan. Sekarang ibu mau setiap kelompok untuk perwakilan membacakan di depan kelas. Pertama tentang teks bacaan eksplanasi tadi, teks eksplanasi radiasi. Kelompok 2 silakan.
Kelompok 2, ayo. Salah satu, boleh Gina, boleh Mila. Gina sama Mapoi. Kerja sama ya, karena 5 orang. Salah satu. Di sini. Yang habis bacaan. Yang nomor 2. Cepat mati. Ayo, tidak usah malu. Sama temannya sendiri saja. Tidak boleh. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu buat kita. Ayo, dibaca. Ya. Kesimpulan panas matahari sampai ke bumi tidak memerlukan perantara dan merupakan cara yang paling baik menyerap panas. Ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Gina. Bagus, sekarang sudah berani. Boleh duduk. Kemudian kelompok 1 membacakan laporan hasil percobaan tentang radiasi. Silakan salaman saja. Panas matahari sampai ke bumi. Panas dapat berpindah tanpa melalui perantara. Semakin jauh jarak dari sumber panas, semakin kecil pula rasa panas yang dirasakan. Ya, teman-teman bersama. Satu sih. Jadi kan tadi sudah maju semua, maksudnya maju perwakilan kelompok. Lalu dari teks yang tadi sudah dibaca, kan dapat kita simpulkan bahwa panas dapat berpindah tanpa perantara yang dinamakan dengan radiasi. Ya. Lalu yang kedua, warna hitam adalah warna yang paling mudah atau warna paling baik yang menyerap panas. Punya kelompok 1 sudah seperti yang dibacakan kelompok 2 kan? Sudah. Lalu untuk yang laporan hasil percobaan. Tadi Salwa menyebutkan bahwa panas itu dapat berpindah juga tanpa perantara. Lalu semakin jaraknya jauh dari sumber panas, semakin kecil pula panas yang diterima. Apakah kelompok 2 jawabannya sudah seperti kelompok 1? Sudah. Jadi hasilnya sudah sama. Sekarang mau Ibu tanya mengenai percobaan tadi. Jarak paling dekat yang kalian rasakan tadi berapa? Yang kalian coba? 5 cm. Gimana rasa panasnya? Panas banget. Panas banget ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Panas sekali. Ya. Panas banget, gak apa-apa. Lalu panas yang jarak yang paling jauh sampai tidak merasakan panas 17. kelompok 2 7 Paling paling jauh. Terus setiap kelompok mau ngambil berapa ini? 4. Berapa saja jaraknya? 5, 7, 10, 15. 6. 6. Wah. Atas, bentar. Kalau dilihat, Bentar aja. coba yang sama itu jarak 5 cm, 7 cm, 10 sama 15. Ya. Pada 5 cm, kelompok 1 sama kelompok 2 sama ya? Panas Iya, banget. sama. 7 cm Panas. Sini. Panas. Lumayan panas ya. Jadi bedanya ada bedanya jadi. Kalau di kelompok 2 7 cm lumayan panas. Kalau kelompok 1 panas. Mungkin lamanya merasakan berbeda. Jadi perasaan panasnya, rasa panasnya itu juga berbeda. Ya. Lalu 10 cm Agak panas. biasa saja, agak panas, masih agak biasa saja. 15 cm sudah tidak terasa panas. Tidak panas. Tidak panas. Ada tidak panas sekali. Kalau 13 cm tidak panas. Ada 17 juga tidak terasa. Baik. Ini bisa disampaikan 1 meter nanti jadinya tidak ada rasanya. Terus kan bisa berpindah nih, berpindah tanpa melalui perantara.
Coba kalau diingat-ingat, diamati. Selain untuk menjemur baju, kan kalian kalau menjemur baju di bawah sinar matahari. Selain menjemur baju, adakah manfaat lain dari perpindahan panas secara radiasi? Untuk menjemur ikan asin. Ya sama saja, berarti kan sama-sama menjemur. Coba kegiatan lain yang hubungannya sama kita juga. Coba diingat-ingat kalau melakukan perkemahan. Malam hari menyalakan apa? Api unggun. Ya kan? Untuk menghangatkan malam ya. Lalu itu kan biasanya kita melingkar di sebelahnya, kayak bukan sebelahnya, dilingkari seperti itu kan api unggunnya. Kalau kalian melihat dari perbandingan lilin dengan api unggun, apa sih bedanya kok lilin ini padahal cuma jaraknya sampai tadi 15 cm, tapi sudah tidak ada rasanya. Tapi api unggun jaraknya jauh kan biasanya, tapi kok masih terasa hangatnya. Apa sih perbedaannya dari api unggun dan lilin? Lilin kecil, api unggun gede banget. Ya, benar banget. Jadi, kenapa sih kok lilin di jarak 15 cm itu sudah tidak ada rasanya, tapi kok api unggun di jarak bahkan 3 meter itu masih ada rasanya? Karena api unggun itu besar, kalau lilin kecil, jadi sumber panasnya itu berbeda. Kalau lilin sumber panasnya kecil, api unggun besar. Kalau kita mengukur kepanasan api unggun jarak 5 cm, ya kita terbakar. Tidak hanya terasa panas, tapi terbakar. Untuk itu kalau sedang berurusan dengan api itu sebaiknya hati-hati. Contoh lain dari pemanfaatan radiasi, perpindahan panas secara radiasi itu ada lampu inkubator. Ada yang tahu? Biasanya kalau kalian menonton sinetron, terus ada adegan di mana melahirkan, anaknya ditaruh di inkubator. Lampu inkubator itu fungsinya untuk menghangatkan bayinya. Jadi pemanfaatan perpindahan panas secara radiasi itu kalau disebutkan ada 3. Pertama, menjemur baju, menjemur ikan. Kedua, api unggun untuk menghangatkan badan. Yang ketiga, lampu inkubator. Jadi sebenarnya perpindahan panas secara radiasi itu masih banyak banget. Contohnya, misal kalau menjemur baju nggak hanya baju, ikan. Menjemur baju, menjemur ikan, menjemur garam. Garam kan awalnya kan dari air laut. Kok tiba-tiba bisa jadi garam? Kan itu karena ada proses penjemuran. Terus ikan asin. Terus kasur, misalnya adiknya ngompol, dicuci. Misal nggak ada perpindahan panas secara radiasi, gimana kasur itu bisa kering? Apa dibakar? Tambah hilang ya. Jadi kan nggak mungkin. Jadi perpindahan panas secara radiasi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Ada yang mau menyimpulkan dari seluruh kegiatan kita hari ini? Mungkin seperti perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas tanpa perantara. Sudah tidak ada? Sudah tadi ya. Ya udah, jadi panas tidak hanya berpindah melalui perantara, panas juga berpindah tanpa adanya perantara. Perpindahan itu dinamakan radiasi. Kalau berpindah melalui perantara itu konduksi, kalau berpindah bersama dengan perantaranya namanya konveksi. Semakin jauh jarak sumber panas dengan suatu benda atau kita, maka semakin sedikit pula panas yang diterima. Lalu benda yang bersuhu rendah akan lebih mudah menerima panas, misal es batu. Misal kita menaruh es batu sama air biasa, es batu akan cepat meleleh karena dia akan lebih cepat menerima panas dari sekelilingnya. Kemudian warna hitam adalah warna yang paling mudah menyerap panas. Tadi sudah disebutkan pemanfaatan radiasi ada 3. Lalu tentang teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa alam sosial dan lain-lain dapat terjadi. Seperti yang disebutkan di materi, ciri-ciri dari teks eksplanasi ada 4, yaitu berdasarkan fakta, berhubungan dengan ilmu pengetahuan, informatif, dan fokus pada hal-hal yang umum.
Lalu struktur teks eksplanasi ada 3, identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan juga interpretasi. Tadi sudah belajar seluruhnya kan? Iya. Sudah belajar mengidentifikasi juga. Kalau begitu, apakah ada yang ditanyakan? Ya, Mbak Sarah silakan. Kenapa menjemur selimut sama menjemur baju lebih cepat menjemur baju? Jadi pertanyaannya, kenapa menjemur selimut yang tebal-tebal lebih cepat lebih lama keringnya daripada menjemur baju yang tipis-tipis? Karena seperti yang sudah disebutkan tadi, benda bersuhu yang rendah akan lebih mudah menerima panas. Jadi kan bisa dilihat ya dari selimut yang tebal dan pakaian yang tipis, suhunya itu rendahan selimut karena dia kan lebih banyak menyimpan air. Jadi seumpama panasnya itu terserap ke dalam selimut dan baju, airnya, maksudnya kayak air yang berada di dalam selimut atau baju itu kan lebih sedikitan yang ada di baju. Jadi lebih cepat hilangnya yang ada di baju. Seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau begitu, karena pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan semuanya aktif mengerjakan melakukan percobaan, ayo kita beri aplaus pada diri sendiri. Karena kan ya kalian harus belajar terus ya di rumah, jadi ibu beri PR. Bisa dikerjakan di rumah. Banyak ini nanti ditulis dulu di buku tulis, kemudian dijawabnya di buku tulis, dikumpulkan minggu depan. Iya. Pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai suhu dan kalor. Masih berhubungan dengan panas juga. Kan pembelajaran dulu kita sudah belajar konduksi, terus benda-benda seperti konduktor, isolator, lalu konveksi. Hari ini kita belajar radiasi. Pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai suhu dan kalor. Kalau begitu, karena sudah selesai pembelajarannya, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa penutup hari ini. Sudah siap, Bu. Berdoa mulai. Berdoa sampai. Alhamdulillah. Kalau begitu Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.